17 Juli 2024 kita dapat berkumpul di lapangan basket daripada perumahan Palem Emas ini, dan juga kita harus bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kesehatan yang Allah berikan tidak kita sia-siakan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang telah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita mau jujur, betapa banyak hari ini orang kepingin melaksanakan 10 Zulhijjah ini untuk rame-rame melaksanakan ibadah yang mulia, salat dan berkurban. Akan tetapi masih ada orang yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, tidak bisa melaksanakan. Luar biasa Allah kasih nikmat kita, kesehatan, nikmat iman yang Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin setelah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bergembira. Akan tetapi kaum muslimin, dalam gembira kita harus ingat juga family kita, andetolan kita. Kaum muslimin yang ada di Palestina, hari ini mungkin mereka belum bisa merayakan daripada Idul Kurban seperti mana kita di Indonesia merayakannya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemenangan, untuk memberi daripada kuah yang kuat, ketahanan kepada family kita daripada serangan-serangan Zionis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada dua manusia pilihan Allah yang paling mulia. Siapakah itu? Yang pertama adalah yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan kurban pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kaum muslimin kita bisa masuk daripada salah satu manusia yang dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini. Dan insya Allah pun mudah-mudahan kalaupun hari ini kita belum Allah pilih, insya Allah niatkan tahun-tahun depan kita bisa berangkat haji dan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang telah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pada prinsipnya memiliki 4 daripada 1 akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak karim, yang keempat adalah kisah-kisah Al-Qur'an. Kenapa kita harus mempelajari daripada Al-Qur'an? Karena kaum muslimin tidak mungkin kita belajar tanpa iman dan akidah tanpa contoh. Tidak mungkin kita belajar syariat tanpa daripada figur. Tidak mungkin kita belajar akhlak tanpa suri teladan. Kaum muslimin salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan suri teladan dengan tampilnya manusia-manusia terbaik. Ada 124.000 yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, dan bahkan juga tidak Allah sebutkan Anbiya wal Mursalin. Dan Al-Qur'an menyebutkan figur-figur terbaik itu. Akan tetapi Allah sebutkan lagi dalam Al-Qur'an, figur terbaik itu berjumlah dengan 25 orang. Bagaimana kita mengimaninya? Kita harus tahu nama-namanya. Yang kedua, tahu sejarahnya. Dan yang ketiga, kita harus tahu, ambil daripada hikmah dari kehidupannya. Di antara 25 itu dibagi lagi yang terbaik menjadi 5 daripada manusia yang terbaik, yaitu ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manusia yang 5 terbaik ini, Allah pilih lagi menjadi 2 manusia yang terbaik manusia di sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Inilah manusia terbaik. Apa bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim? Kaum muslimin, kita sepakat umat Islam semua mempercayai Nabi Muhammad dan Nabi kita. Akan tapi kaum muslimin, sampai hari ini masih banyak juga orang yang belum daripada percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, mereka tidak mengimani daripada Nabi Muhammad. Nasrani tidak mengimani daripada Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, semua umat manusia mengakuinya. Bahkan Yahudi mengakui daripada Ibrahim alaihissalam.
Bahkan orang daripada Nasrani mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka mengatakan itu adalah Nabi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, siang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin? Allah begitu sayang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji dengan berbagai macam daripada ujian. Orang Nabi Ibrahim adalah orang yang paling pasrah daripada kehidupannya, orang yang paling baik daripada agamanya, dan orang yang paling baik daripada akhlaknya. Julukan sang kekasih di muka bumi ini hanya diberikan untuk dua manusia terbaik. Yang pertama adalah Rasulullah dengan berjuluk Habibullah. Yang kedua Nabi Ibrahim yang berjuluk Khalilullah. Sampai-sampai kaum muslimin, saking baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selalu kita baca kadang-kadang dalam salat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Masyaallah kaum muslimin, disandingkan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bahkan kaum muslimin, saking terpujinya Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak dibuat Allah daripada apa dibuat? Cobaan-cobaan. Suatu ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimanapun, dimanapun tempat dia duduk, dimanapun dia berada, tak lupa memuji dan kebesaran aku. Bahkan mulutnya selalu menyebut namaku. Kalian lihatlah itu. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, wajar Ibrahim alaihissalam memuji dan memujamu ya Allah. Karena karena Nabi Ibrahim memiliki harta dan daripada hewan ternak yang banyak ya Allah. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, jangan engkau berburuk sangka kepada kekasihku. Dia tidak pernah melupakan aku sedetik. Kalau kalian tidak percaya, maka coba turun di antara kalian, maka ujilah dia. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah satu malaikat ke dunia ingin menguji Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang duduk dengan menggembala kambing, datanglah sosok malaikat yang menyerupai manusia. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam ya hamba Allah, katanya. Wahai Ibrahim, saya ingin bertanya kepadamu, apakah binatang ternak dan harta ini adalah milikmu? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini semua kepunyaan Allah. Ini semua milik Allah. Saya hanya disuruh titip untuk menjaga daripada harta dan hewan ini. Kalau hari ini Allah mengambilnya, akan saya serahkan semua. Masya Allah, kaum muslimin. Lalu sang malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, sudikah kiranya engkau memberikan saya seekor saja hewan daripada gembalamu yang banyak ini? Lalu Ibrahim mengatakan, wahai hamba Allah, bertasbihlah engkau kepada Allah, maka setengah daripada hewan dan harta yang kumiliki ini akan menjadi milikmu. Maka sang malaikat bertasbih kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wahai hamba Allah, bertasbihlah sekali lagi, maka setengah daripada hartaku dan hewan-hewan ini akan menjadi milikmu. Lalu sang malaikat pun bertasbih lagi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wahai hamba Allah, kata Ibrahim lagi, ini yang untuk terakhir kali, bertasbihlah engkau sekali lagi kepada Allah, maka seluruh hewan, seluruh hartaku, bahkan diriku akan menjadi milikmu. Bertasbih lagi malaikat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wahai hamba Allah, aku tidak memiliki apa-apa lagi, kata Ibrahim. Aku dan hewan dan binatang ini semua sudah menjadi milikmu. Sekarang pertanyaannya, apa yang aku lakukan kepadamu? Malaikat pun bingung. Bagaimana tidak bingung? Bagaimana dia akan membawa semua hewan-hewan ini sementara dia tidak tinggal di dunia? Lalu malaikat membuka identitasnya. Wahai Ibrahim, kekasih Allah, aku adalah malaikat. Aku adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengujimu. Saya tidak butuh daripada hewan ternak hartamu. Lalu Ibrahim menjawab, wahai malaikat,
apa-apa yang telah aku berikan, tidak akan pernah aku minta lagi. Maka kaum muslimin itu ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bingungnya malaikat, mana mungkin dia membawa semua hewan-hewan ternak ini yang diberikan oleh Ibrahim. Lalu sang malaikat mengadu kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Kekasihmu memberi semua daripada apa yang aku minta." Wahai malaikat, apa yang saya katakan tadi, itu adalah cerminan bagaimana Ibrahim begitu luar biasa kasihnya. Begitu hebatnya dia memuji dan membesarkan aku. Baru engkau tahu hari ini. Lalu Allah berfirman menjeruh kepada Ibrahim untuk menyembelih daripada hewan-hewan ternak. Masya Allah kaum muslimin. Ya Ibrahim, sembelihlah hewan-hewan yang telah engkau berikan kepada malaikat dan bagi-bagilah kepada fakir miskin dan anak yatim. Kaum muslimin ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak yang kita beri, yang kita sedekahkan, yang kita sembelih tidak pernah punah. Dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Musa, Ibrahim sampai Rasulullah sampai sekarang. Terlalu banyak orang yang mengkurbankan kambing, lembu, sapi, unta, tidak pernah punah. Akan tetapi hewan yang tidak pernah kita beri, yang tidak pernah kita sembelih, yang tidak pernah kita sedekahkan, mereka akan mengalami kepunahan. Contoh harimau, singa, dan segala macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, setelah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mencontoh daripada Rasulullah itu mencontoh daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini orang berhaji pasti menyebut Nabi Ibrahim. Kalau hari ini orang daripada berkurban mencontoh kurban Nabi Ibrahim. Kalau orang hari ini adalah daripada berkhitan mencontoh khitan Nabi Ibrahim. Kalau hari ini orang membina keluarga sakinah mawaddah warahmah mencontoh daripada keluarga Nabi besar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin, lalu bagaimana bisa kita ketahui cobaan-cobaan Nabi Ibrahim? Tidak pernah Nabi Ibrahim, tidak pernah daripada nabi-nabi sebelumnya ketika diuji sama Allah, lalu mereka mengatakan, "Tidak ya Allah, saya tidak sanggup dengan ujian ini. Saya pensiun dari ujian ini Allah." Tidak akan pernah ada. Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah kita mengatakan, "Ya, saya sudah beriman kepada Allah. Saya sudah cinta kepada Allah. Saya sudah hebat beribadah." Tanpa Allah uji. Mari kita lihat bagaimana ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita bisa memetik hikmah. Apa yang dibalik ujiannya? Yaitu ujian cobaan dari sang pemimpin Namrud. Yang luar biasa Namrud. Bagaimana memimpin kalah berlogika dengan Nabi Ibrahim. Bahkan dia ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api yang luar biasa panas. Lalu kaum muslimin, ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, datang banyak daripada bala bantuan Jibril, makhluk-makhluk Allah semua datang. "Wah Ibrahim, sudahkah engkau menerima bantuan dari aku?" Lalu Nabi Ibrahim menolak semua bantuan dari bantuan. Nabi Ibrahim hanya ingin bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan Nabi Ibrahim. Kaum muslimin, kalau hari ini kita daripada berharap kepada manusia, maka kita akan timbul rasa kecewa kita. Kalau hari ini kita merasa akan ditolong oleh manusia, siap-siaplah kita mengalami daripada kekecewaan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Maka mengadulah kepada Allah. Kalau hari ini orang punya masalah mengadu kepada manusia, maka siap-siaplah akan mengalami kecewa. Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah bangkrut. Allah selalu hidup selama-lamanya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari Nabi Ibrahim. Bagaimana dia menolak bantuan-bantuan dari orang lain. Bahkan bantuan dari malaikat. Karena dia percaya hanya Allah lah yang memberi bantuan. Hanya Allah lah yang mampu memberi daripada semua nikmat, kasih sayang, bala dan bencana. Itu hanya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin sekalian, Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu cobaan dari orang tua. Kita ketahui orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak daripada orang muslim. Bahkan bapaknya dan ibunya adalah orang pembuat patung. Apakah Nabi Ibrahim memusuhi orang tuanya? Meributi orang tuanya? Tidak. Tidak pernah Nabi Ibrahim meributi orang tuanya. Itulah ajaran, bagaimana ajaran daripada ajaran muslim.
Bagaimana kita daripada walaupun orang tua kita, ibu bapak kita tidak seiman dengan kita kasih, kita sayangi sebatas bagaimana orang tua. Kita doakan, mudah-mudahan mendapat hidayah. Masalah hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim luar biasanya membantu daripada ayah dan ibunya. Ini cerminan daripada orang-orang yang mukmin, kaum muslimin. Kalaulah seandainya kita lihat bagaimana Rasulullah berdakwah itu luar biasa. Kenapa? Orang-orang Quraisy zaman dahulu tertarik dengan Islam itu ada apa? Bukan karena ibadah Rasulullah, tidak. Tapi karena akhlak Rasulullah yang luar biasa. Kaum muslimin, kalau hari ini orang tertarik mempelajari Islam, orang akan lihat bagaimana akhlak kita. Kitalah cerminnya. Kalau hari ini kita akhlak kita bagus, sopan kepada siapapun, sayang kepada siapapun, hormat kepada siapapun, orang akan bertanya, apa agamanya? Kok berhasil dia mendidik daripada hebatnya akhlak yang karimah. Orang akan tertarik. Mungkin orang-orang di luar sana tidak tarik dengan bagaimana hebatnya tahajud kita, hebatnya dua, tidak tarik. Tapi kita ketika mencerminkan akhlak yang baik, hormat seorang tua, hormat kepada yang lainnya, sopan di jalan, orang akan berpikir bagaimana Islam bisa mendidik dia dengan baik. Begitulah. Kalau seandainya Rasulullah itu bagaimana berdakwah bisa sampai Islam ke sini Indonesia ini? Karena nilai dakwah akhlak Rasulullah yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari alam yang gersang dan tandus. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Nabi Ibrahim dengan adanya alam yang tandus ini? Bagaimana diuji Allah? Apa doa yang pertama Nabi Ibrahim? Doanya, ya Allah, jadikanlah aku dan anakku orang yang rajin beribadah. Masya Allah. Diletakkan di tempat yang gersang. Nabi Ibrahim tidak minta air. Nabi Ibrahim tidak minta buah-buahan makanan. Tapi minta, ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang ahli ibadah. Pondasinya ahli ibadah. Pekerjaan kita, segala macam usaha kita hari ini ditentukan dengan ibadah kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita, sholat kita baik apa tidak. Cerminkan daripada sholat. Kurban kita baik atau tidak. Pancinglah rezeki itu dengan bersedekah dan berkurban. Kita pancing rezeki itu. Bagaimana memancing rezeki? Hari ini mungkin usaha kita kurang lancar. Hari ini dagangan kita, masalah kita banyak. Coba koreksi diri. Mungkin sholat kita nggak bagus. Coba koreksi diri. Mungkin kurban kita nggak baik. Mungkin kita nggak pernah berkurban kepada Allah. Ini yang membuat daripada bencana alam dan segala macam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya orang seperti ingin memancing ikan. Ada orang memancing, dia tidak membawa daripada kail dan umpannya. Manalah mau ikan. Tapi ada orang memancing, membawa kail, membawa umpan. Insya Allah ikan pun akan dapat. Begitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah dengan diri kita, tanyakan, bagaimana salatku? Bagaimana kurbanku? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari anak. Masya Allah, puluhan tahun tidak diberi anak. Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir daripada negatif kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Inilah kaum muslimin. Rusaknya kita hari ini selalu berburuk sangka kepada Allah. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu rahasia Allah itu apa. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Hari ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku anak. Masalah soleh, tidak soleh, kita nggak peduli. Sehingga anak hari ini bagaimana kita lihat. Terjerumus daripada online dan segala macam maksiat, narkoba. Kenapa? Kita hanya berdoa, ya Allah beri aku anak. Tapi nggak pernah menjadikan bagaimana anak ini soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meletakkan pondasi yang kuat kepada keluarga dan anaknya. Apa anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau sekiranya tidak ada ayah, nak, apa nak yang hendak engkau sembah, nak? Masihkah engkau datang ke masjid menyembah Allah, nak? Menyembah Allah atau menyembah jabatannya? Menyembah Allah nak atau menyembah HP nak? Menyembah Allah nak atau menyembah uang nak? Inilah hari ini pertanyaan daripada seorang kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di perumahan Palem Emas yang dimuliakan ini, kita lihat bagaimana hari ini kaum muslimin kita gagal membina anak-anak kita. Betapa banyak orang tua disegani di kantor ya, dihormati di kemiliteran, jadi direktur dan segala macam. Tapi kadang-kadang tidak berhasil mendidik anaknya, nggak punya wibawa di depan anaknya, gagal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal kita gagal meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Karena kita nggak minta anak yang soleh. Jadi kaum muslimin tidak pernah terlambat. Doakan anak kita. 30-40 tahun akan datang lagi. Merekalah generasi. Merekalah cerminan. Kalau hari ini anak-anak cermin online dan segala macam, akan ke depan generasi kita akan kita lihat bagaimana. Tapi kalau hari ini anak kita didik di pesantren, kita sekolahkan ke agama, insya Allah kaum muslimin kita akan memetik hasil. Orang-orang yang bertakwa. Tidak pernah Islam akan bangkrut. Tidak pernah Islam akan kehilangan orang-orang yang bertakwa. Terus dia. Kenapa? Ada generasi-generasi penghafal Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih Ismail, apa maksudnya? Hai Ibrahim, kau lebih cinta aku atau anakmu atau hartamu? Inilah. Hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail itu bisa berbentuk daripada mobil. Ismail itu bisa berbentuk daripada harta, tanah, jabatan, kedudukan. Itulah Ismail. Pertanyaan kaum muslimin, kalahkah kita dengan Ismail? Kalahkah kita dengan Ismail? Cinta Ismailkah kita atau cinta Allah? Inilah kedudukan Nabi Ibrahim AS langsung mengatakan lebih cinta kepada Allah. Kaum muslimin, hidup ini hanya sebentar. Paling hebat 70 tahun. Semua akan mengalami kepunahan. Hari ini orang kalau ada dengan harta bergelimpang dan segala macam, perlu kita pertanyakan, kemana akan dibawa? Kemana harta itu? Toh kaum muslimin, betapa banyak orang yang hari ini kaum muslimin, mereka menyesal. Kenapa? Karena nggak pernah belajar bagaimana dari Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah cobaan dari setan langsung. Masya Allah. Setan langsung menguji Nabi Ibrahim. Datang, wahai Ibrahim, itu mimpi dari Allah itu enggak benar. Masa Tuhanmu menyuruh untuk menyembelih anakmu? Tidak benar. Gagal daripada membuat Nabi Ibrahim, setan enggak putus asa. Didatangnya ialah Siti daripada isi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar, wahai Hajar, suamimu adalah sudah tidak waras lagi. Masa kalian puluhan tahun ingin punya anak, tapi ketika ada anak dia ingin menyembelih anakmu. Macam mana ini Hajar? Tidak mempan juga dengan Hajar. Bahkan pergi dengan ke Ismail. Wahai Ismail, lebih baik kau lari saja karena bapakmu sudah tidak waras lagi, ingin membunuh dan menyembelihmu. Tidak mempan juga dengan Ismail. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keluarga Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik anaknya luar biasa. Seorang anak patuh kepada kedua orang tua. Dan orang tua bisa komunikasi dengan anak. Kenapa? Karena kuncinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menghadirkan Allah dalam keluarga. Hadirkan Allah di keluarga kecil kita. Hadirkan Allah di keluarga kita. Sehingga apa? Orang tua dengan anak bisa sinkron komunikasi. Inilah yang kita inginkan. Dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu menggugah daripada kita, mempelajari bagaimana karakter Nabi Ibrahim alaihissalam yang zuhdinya luar biasa, yang sudinya luar biasa kepada Allah, memberikan hal yang terbaik. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha wa'malu khairat wa tanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad fi Palestina. Allahumma ya Allah, tiada yang maha pengampun dan penyayang pada pagi hari yang mulia ini ya Allah. Kami datang di tempat-Mu yang mulia ini ya Rabb. Kami melaksanakan salat Idul Adha, bersujud dan memuji-Mu ya Rabb. Kami mohon ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Salah dan silap kami hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan ya Rabb. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ayah bekerja pagi, siang sampai malam ya Rabb. Tak jarang ayah kami meninggalkan solat kerana sibuk mencari nafkah untuk kami ya Rabb. Ayah kami tak melupakan-Mu ya Rabb. Kami saksi di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni juga dosa-dosa ibu kami ya Rabb. Ibu telah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah. Antara hidup mati ya Allah. Bersimpah darah melahirkan kami ya Allah. Luka kulitnya ya Allah. Tapi ibu tersenyum melihat kami lahir dengan selamat ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Andai kata ibu kami masih hidup hari ini ya Allah, berkahi umurnya ya Rabb. Sehatkan ibu kami ya Rabb. Andaikan ibu kami hari ini terbaring di rumah sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sehatkan ya Allah. Andainya ayah ibu kami sudah terbaring di dalam kubur, tolong jangan siksa ayah ibu kami ya Allah. Jangan siksa ayah ibu kami ya Allah. Jangan biarkan tanah menghipit ayah ibu kami ya Allah. Jangan biarkan malaikat nunggu dan nangkir menyiksa ibu kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah taman-taman surga kepada ibu kami ya Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, yang soleha ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari maksiat dan narkoba ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, kami duduk di tempat-Mu yang mulia ini ya Allah. Jika ada yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jika ada yang hari ini ya Allah tertimpa musibah ya Allah, berikanlah musibah itu ya Allah hal yang terbaik. Jauhkan ya Allah darinya ya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada kami hari ini yang mungkin belum bisa berkurban untuk bisa berkurban ya Allah. Hari ini kami rindu ya Allah bagaimana bisa ke tanah suci ya Allah. Berikan jalan terbaik bisa ke sana ya Allah. Ya Allah, hari ini famili-famili kami di Palestina sana ya Allah tidak bisa melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan hari ini. Berikan ya Allah kekuatan dan beri ketabahan kepada mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari malapetaka ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kami daripada negara Indonesia ini keamanan ya Allah. Kesehatan pada pemimpin kami ya Allah, hingga mampu membawa kami kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.